Kami dari kelompok 2, saya Adrianus Vitus dengan Ibu Felicia Jelita ingin melaksanakan praktik coach dengan coaching model Tirta, di mana saya sebagai coach dan Ibu Felicia sebagai coachee. Mari bersama-sama kita menyimaknya. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang bisa saya bantu Ibu Fel? Puji Tuhan baik-baik saja Pak. Pak Andri punya waktu tidak? Saya mau berbicara dengan Pak Andri hari ini. Iya Bu, kebetulan sekarang nih di kelas saya sedang ada les penjas untuk anak kelas 1-nya. Anak-anak sekarang sedang berada di lapangan bersama dengan guru PJOK. Boleh Bu, di sini atau di kantor Ibu? Terima kasih Pak. Di sini saja. Begini Pak Andri, akhir-akhir ini saya selalu melihat kalau kelasnya Pak Andri itu selalu ramai saat pembelajaran berlangsung. Apakah boleh saya tahu Pak, bagaimana pengalaman Bapak dan bisakah Bapak berbagi? Karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Ibu Feli, ide yang sangat bagus Ibu Fel. Sebelumnya, izinkan saya bertanya ya Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetisi tersebut yang Ibu tanyakan tadi? Baik Pak, sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak Andri. Apa yang sudah Ibu Feli lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sejauh ini Pak, yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran. Tetapi dalam penggunaan metode itu belum benar-benar efektif. Jadi makanya saya datang meminta bantuan Pak Andri untuk apakah Pak Andri bisa membagi pengalaman Pak Andri dalam pengelolaan kelas. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya sendiri, Pak, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas, Pak Andri. Oh, terus apa yang Ibu Feli butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya. Kemudian, Pertama-tama Bu Fel, kita perlu memahami yang menjadi penyebab siswa tersebut suka berbicara saat Ibu Fel melangsungkan proses pembelajaran di kelas. Terus, apakah karena mereka tidak memahami materi yang Ibu berikan? Yang pertama. Yang kedua, apakah karena mereka itu merasa bosan dengan metode yang Ibu berikan pada saat proses pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Ibu? saya pikir karena mereka tidak memahami materi saya, makanya mereka sering mengabaikan saya di dalam kelas dan mereka tuh suka berbicara sendiri di dalam kelas. Itu dia Ibu. Jika demikian, seperti yang Ibu Feli katakan, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih menyenangkan pada saat proses pembelajarannya. Kita memberikan pembelajaran yang bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan dan usahakan siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Oh, begitu ya Pak Andri. Saya akan mencobanya ya Pak di kelas saya. Oke, selain itu Ibu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa. Ada siswa saya yang suka berbicara pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Makanya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Baiklah Bu Fel, mari kita mencoba bahas bersama strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Misalnya siswa, kita memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang pasif. Mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Iya Pak,
saya akan mencoba untuk melakukannya. Bagaimana Bu Fel? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan seperti yang saya bicarakan tadi? Iya, sejauh ini saya sudah mempunyai gambaran ya Pak. Baiklah kalau begitu Ibu. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu ya. Mohon maaf karena memang waktunya sekarang anak-anak sudah selesai jam pembelajaran PJOK-nya. Uh, Harapan saya Ibu bisa mengimplementasikan strategi itu di kelas Ibu nanti. Dan satu pesan saya Ibu, kalau boleh hasilnya nanti Ibu sampaikan ke saya ya. Oke, terima kasih ya Pak Andri. Saya akan melakukannya. Sama-sama Bu Fel. Terima kasih untuk waktunya Pak Andri. Saya sebentar lagi akan kembali ke kelas saya. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Ibu Fel, terima kasih. Demikianlah Ibu Fasil dan teman-teman praktek coach dan coach kami dari kelompok 2. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Fasil. Oke, selamat siang Ibu Feli. Selamat siang Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Baik. Ada apa ya Pak Andri? Saya lihat Pak Andri itu dari tadi mencari saya ya? Iya Bu, dari tadi pagi saya selalu mencari Ibu. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Saya mengganggu waktu Ibu atau tidak? Oh, tidak ada Pak Andri. Kenapa Pak Andri? Apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon izin ya Bu, saya minta waktunya Ibu. Apakah saya bisa berbicara di sini atau kita berbicara di kantor atau di ruang kelasnya Ibu? Oke, tidak apa-apa. Di sini saja, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi kosong. Anak-anak saya sedang mengikuti mata pelajaran agama. Gini Bu, saya memiliki masalah. Kemarin saya ditugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi pembina dalam kegiatan Jambore Pramuka Ibu. Sementara saat ini ada 2 kegiatan penting yang sedang saya jalankan, yaitu saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya mohon bantuannya Ibu supaya kepala sekolah tidak memberikan tugas ini kepada saya Bu. Menurut Pak Andri, kira-kira apa yang sudah Pak Andri lakukan untuk mengatasi hal ini sebelumnya? Saat ini saya betul-betul dilema beri kepercayaan dalam kegiatan ini. Itu yang menjadi penyebab saya kira solusi yang terbaiknya yang harus saya bicarakan ke Ibu Kepala Sekolah itu bagaimana. Baik Pak Andri, kalau menurut saya kegiatan ini dua-duanya sangat penting. Kalau bisa Pak Andri mengatur waktunya, bagaimana kira-kira supaya kedua kegiatan ini bisa dijalankan, supaya dua kegiatan ini tidak ada yang dirugikan, apalagi kegiatan ini sama-sama penting. Menjadi permasalahan saya selama ini, saya betul-betul bingung dengan 2 pilihan ini. Di sisi lain, kalau saya tidak mengikuti tugas dari Ibu Kepala Sekolah, bahwa saya melalaikan tugas pokok saya. Di sisi lain, ketika saya tidak mengikuti kegiatan guru penggerak ini, tetapi saya akan berusaha Ibu. Lagi-lagi terima kasih untuk masukannya Ibu. Dan saat ini Ibu yang saya butuhkan kira-kira apa dan bagaimana cara saya untuk mendekati Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira apa hal yang harus saya bicarakan Ibu? Kalau bisa, Pak Andri coba untuk mendekati kepala sekolah dan menyampaikan apa yang menjadi masalah dari Pak Andri. Kemudian setelah Pak Andri bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, sekarang Pak Andri coba memikirkan bagaimana kira-kira hal yang baik menurut Pak Andri, apa yang Pak Andri bisa lakukan. Baik Ibu Fel, terima kasih. Saya harus bertemu Ibu. Kalau memang Ibu memberikan kepercayaan itu kepada saya untuk saya lakukan, saya akan siap dan saya akan berusaha mengatur waktu di tempat perkemahan nanti supaya saya ketika ada tugas yang harus diselesaikan dari LMS atau saya harus ikut Zoom pada saat bersamaan, saya bisa mengatur waktu. Terima kasih Bu Felicia untuk masukannya. Berarti di sini saya harus mengatur waktu ya Ibu strateginya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak Andri. Semoga sukses ya Pak Andri ya.
Terima kasih Bu Felicia untuk masukannya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya hari ini. Saya merasa kuat Bu dan saya siap untuk bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah sebentar. Terima kasih Bu Felicia untuk waktunya. Nah, sama-sama Pak Andri, sukses selalu ya Pak. Siap Bu, terima kasih Bu. Dan semangat untuk kegiatannya. Terima kasih Bu Felicia. Selamat siang. Selamat siang. Izinkan saya mengambil refleksi dari kegiatan praktik coach kami pada sore hari ini. Coach yang pertama adalah strategi pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran ini yang berperan sebagai coach dan coachee, di mana coach di sini mengalami kebingungan terhadap strategi pembelajaran yang dia hadapi ketika dia melihat coachee itu sangat aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga meminta kira-kira strategi yang bagaimana yang dilakukan oleh coach dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga suasana kelasnya sangat ramai dan siswanya sangat aktif dalam pembelajaran. Coach yang kedua di sini, coach mengalami kebingungan ketika diberikan tugas di waktu yang bersamaan di mana coach sedang mengikuti kegiatan sekaligus. Pada saat ini, coach meminta bantuan coachee untuk kira-kira bagaimana jalan keluar, apa yang harus dia lakukan di dalam menerima tugas tersebut. Apakah dia harus memilih tugas pokoknya sebagai guru, ataukah dia memilih tugas yang butuh pengembangan dirinya di luar itu. Itu dari saya Ibu, terima kasih. Ya, saya kembalikan.